Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Tiara Purnamasari dari kelas 12 MIPA 1. Hari ini saya akan membahas tentang materi bab 1 PPKN kelas 12, yaitu kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kasus-kasus pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dalam bab ini kita akan membahas makna hak dan kewajiban warga negara, substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, dan yang terakhir penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Makna hak dan kewajiban warga negara. Hak adalah semua yang diperoleh atau didapatkan. Biasanya hak berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, ada hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia. Hak asasi manusia ini bersifat universal, tidak dipengaruhi status kewarganegaraan seseorang. Dan yang ketiga ada hak warga negara. Hak warga negara adalah seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia sebagai anggota dari sebuah negara. Hak warga negara ini bersifat terbatas atau dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Selanjutnya kita akan membahas soal kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya ada kewajiban asasi. Kewajiban asasi adalah kewajiban dasar setiap orang. Jadi, kewajiban asasi tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang. Dan yang ketiga ada kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara adalah tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh warga negara, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara. Jadi dapat kita simpulkan bahwa hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang sangat berkaitan erat. Keduanya memiliki hubungan kasualitas atau hubungan sebab akibat. Selanjutnya kita ada substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan dalam Pancasila dapat dikategorikan menjadi tiga. Apa aja tuh? Yang pertama ada nilai dasar, yang kedua ada nilai instrumental, dan yang terakhir ada nilai praksis. Oke, masuk yang pertama yaitu hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar Pancasila. Nilai dasar yang berkaitan dengan kelima sila Pancasila yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila dapat dijabarkan dengan singkat sebagai berikut. Yang pertama yaitu sila pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Haknya di sini menjamin warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya, dan kewajibannya tidak memaksa suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Yang kedua, ada sila kedua yaitu berisi tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Memiliki hak, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum, dan kewajibannya melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. Yang ketiga yaitu sila persatuan Indonesia, menjamin hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia, dan memiliki kewajiban untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berorganisasi, dan memiliki kewajiban tidak memaksa kehendak kepada orang lain. Dan sila kelima
yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memiliki hak diakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, dan memiliki kewajiban harus suka bekerja keras. Nomor 2, ada hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional, mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah. Nilai instrumental ini pada dasarnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Nah, di sini ada beberapa jenis hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, ada hak atas kewarganegaraan. Diatur dalam pasal 26 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Yang kedua, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Diatur dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Dan yang ketiga, ada hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Yang keempat, ada hak dan kewajiban bela negara. Diatur dalam 27 ayat 3, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Yang kelima, ada kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Selain berkumpul, ada juga mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan dan sebagainya. Yang keenam, ada kemerdekaan memeluk agama. Diatur dalam pasal 29 ayat 1 dan ayat 2. Yang nomor 7, pertahanan dan keamanan negara. Diatur dalam pasal 30 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Yang nomor 8, ada hak mendapatkan pendidikan. Diatur dalam pasal 31 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Yang kesembilan adalah ada kebudayaan nasional Indonesia. Diatur dalam pasal 32 ayat 1 dan 2 Republik Indonesia 1945. Yang ke-10 ada perekonomian nasional, pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang terakhir ada kesejahteraan nasional, kesejahteraan sosial, pasal 34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Nomor 3, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai praksis merupakan realisasi dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang terwujud dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Nilai praksis ini pada hakikatnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai instrumental loh. Nah, contohnya apa aja sih? Kayak sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya adalah sikap positif yang harus ditunjukkan adalah saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Dan lalu sila kedua yaitu saling mencintai sesama manusia. Sila ketiga rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Sila keempat tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Dan sila kelima menghormati hak-hak orang lain. Selanjutnya ada kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama adalah sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini akan menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya selalu diabaikan. Dan hal ini merupakan hal yang tidak baik. Yang kedua ada rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya. Pelaku tidak tahu bahwa orang lain pun memiliki hak yang harus dihormati. Yang ketiga, sikap tidak toleran.
Sikap ini menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Selanjutnya ada penyalahgunaan kekuasaan. Dalam masyarakat terdapat banyak kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan di sini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain yang terdapat dalam masyarakat. Yang kelima, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran lain. Dan yang keenam, ada penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi mungkin bisa saja memberikan pengaruh yang positif, tapi dapat juga memberikan pengaruh yang negatif. Dan hal ini dapat memicu timbulnya suatu kejahatan. Selanjutnya, ada contoh kondisi pelanggaran terhadap hak warga negara saat ini. Yang pertama, proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. Contohnya seperti kasus salah tangkap. Yang kedua, saat ini tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi. Yang ketiga, makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan masih banyak lagi. Yang keempat, terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama. Contohnya penyerangan tempat peribadatan. Selanjutnya ada angka putus sekolah yang cukup tinggi. Hal ini mengidentifikasikan belum terlaksana sepenuhnya amanat dari pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang terakhir adalah pelanggaran hak cipta. Contoh pelanggaran hak cipta itu apa aja sih? Contohnya itu ada peredaran VCD atau DVD bajakan, perilaku plagiat dalam membuat suatu karya, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kita tahu bahwa pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara merupakan hal yang cukup meresahkan, bahkan sudah sangat meresahkan jika dibiarkan begitu saja. Jadi, pemerintah melakukan upaya untuk menangani kasus-kasus seperti pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Apa aja? Yang pertama ada supremasi hukum dan demokrasi yang harus ditegakkan. Yang kedua, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara, seperti KPK, Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, ada meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. Selanjutnya ada meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. Selanjutnya ada meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal dan non-formal. Pendidikan formal seperti sekolah atau perguruan tinggi, dan pendidikan non-formal seperti kegiatan-kegiatan keagamaan atau kursus. Selanjutnya ada meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Yang terakhir ada meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat. Hal ini dilakukan agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Baiklah, sekian dari saya. Jadi, dari materi 1 ini dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban merupakan hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.
Dalam pelaksanaannya, hak dan kewajiban ini harus dilaksanakan dengan seimbang agar kita memperoleh kesejahteraan dalam menjalani kehidupan. Dan kita harus selalu menjaga hal tersebut dan diusahakan untuk tidak melanggar hak dan mengingkari kewajiban sebagai warga negara. Serta kita harus berpartisipasi dalam memberantas pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara agar negara kita menjadi negara yang sejahtera. Baiklah, sekian dari saya. Kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.